Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minianti Kasari. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan merupakan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi dengan judul yaitu konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Baiklah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia sebagai makhluk hidup itu memiliki berbagai macam kebutuhan dan keinginan. Antara manusia yang satu dengan manusia yang satu itu tidak memiliki kebutuhan yang sama atau memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Baiklah, kebutuhan manusia ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian atau beberapa poin. Poin pertama yaitu menurut intensitasnya atau menurut kepentingannya. Kebutuhan menurut intensitas atau menurut kepentingannya ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi, dan kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang apabila kebutuhan primer sudah dipenuhi, maka kebutuhan sekunder ini juga sudah dapat dipenuhi. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan terhadap barang-barang yang mewah. Baiklah, pada poin kedua yaitu kebutuhan menurut jangka waktunya. Kebutuhan menurut jangka waktunya ini terdiri atas 3 macam, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang, dan kebutuhan yang tidak menentu. Dan pada poin ketiga yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ini terbagi menjadi 2 bagian juga, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan poin keempat yaitu menurut subjek yang membutuhkan. Kebutuhan berdasarkan objek yang membutuhkan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan secara kelompok. Dan kita masuk pada pokok pembahasan, yaitu pada pokok pembahasan ini pada poin pertama yaitu produksi. Kita mulai pada pengertian produksi. Pengertian produksi ini juga terdapat 2 bagian, yaitu terdapat 2 bagian, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Yang dimaksud dalam artian sempit di sini yaitu produksi adalah setiap kegiatan atau usaha yang dapat menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak bisa disebut sebagai produksi. Sedangkan dalam artian luas, yang dimaksud dengan produksi ini adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Dapat dikatakan bahwa suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kita lanjut pada faktor-faktor produksi.
faktor-faktor produksi ini juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan sumber daya alam ini juga terdapat dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan kita masuk pada poin kedua, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia, baik yang berupa jasmani maupun rohani, yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Sumber daya manusia ini juga dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga yaitu tenaga kerja yang terdidik, yang tidak terdidik, dan tenaga kerja yang tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik di sini yaitu tenaga kerja yang memerlukan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal. Contohnya seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Dan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang dihasilkan melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Tenaga kerja ini dapat berupa penjahit, supir, tukang cukur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja yang tidak terdidik dan tenaga kerja yang tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan tertentu maupun latihan tertentu. Contohnya di sini seperti tukang sapu. Tukang sapu ini kan nggak perlu memerlukan pendidikan tertentu ya, atau keahlian tertentu dan lain sebagainya. Dan kita masuk pada poin ketiga, yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya seperti uang, tanah, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Dan poin keempat yaitu keterampilan usaha. Keterampilan usaha ini adalah pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif yang dapat mengambil keputusan serta berani menanggung segala risiko. Oleh sebab itu, seorang pengusaha perlu memiliki keterampilan dalam hal mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk memperluas produksi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini adalah meningkatkan produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor produksi yang digunakan. Dan yang kedua yaitu intensifikasi. Intensifikasi ini adalah meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa menambah faktor produksi. Dan yang ketiga yaitu diversifikasi.
Diversifikasi ini adalah usaha meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis hasil produksi. Baiklah, kita masuk juga pada pokok pembahasan kedua, yaitu distribusi. Kita mulai dengan pengertian distribusi. Pengertian distribusi di sini adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang dan jasa tersebut. Kita masuk dalam fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen dan membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual dengan cepat kepada konsumen. Dan distribusi ini sangat penting dalam menyalurkan atau memperlancar pemasaran. Baiklah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu saluran distribusi. Menurut Vernon dan Jackson, sebagaimana dikemukakan oleh Winatapura, jenis saluran distribusi ini berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu bentuk intensif, yang kedua bentuk selektif, dan yang ketiga bentuk eksekutif. Dan yang keempat yaitu lembaga-lembaga distribusi. Lembaga-lembaga distribusi ini terbagi juga atau terdapat beberapa poin. Yang pertama grosir, yang kedua agen, dan yang ketiga pedagang eceran. Dan kita masuk pada poin kelima, yaitu alat-alat distribusi. Jadi pada distribusi ini juga memerlukan alat-alat nih. Alat-alat ini berupa yang pertama alat pengangkut, yang kedua alat penyimpan atau gedung atau gudang, dan yang ketiga alat promosi. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan ketiga, konsumsi. Kita awali dengan pengertian, yaitu konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian dan barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Dan poin kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Ada beberapa faktor-faktor nih guys yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang tersebut, antara lain yaitu yang pertama tersedianya barang-barang yang dibutuhkan, yang kedua harga barang, dan yang ketiga penghasilan atau pendapatan. Yang poin ketiga yaitu nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain, sehingga kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka nilai suatu barang juga ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu nilai tukar. Nilai tukar di sini merupakan kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain. Dan yang kedua yaitu nilai pakai.
Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.